Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita, yaitu Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Jadi hari ini adalah merupakan hari istimewa bagi kita karena kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari kemenangan bagi kita karena Yesus telah bangkit dan kita menang. Jadi anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya harus sudah mempersiapkan Alkitabnya, kemudian minta uang kolekte sama mama papanya, dan yang paling penting anak-anak sekolah minggu semuanya duduk yang manis dan jangan jalan-jalan. Kemudian anak-anak sekolah minggu yang di rumah semuanya harus tertib. Dan kami mengucapkan terima kasih buat mama papa yang tetap setia mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah. Adapun tema kita pada hari ini adalah Yesus telah bangkit, kita pun menang. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama menikmati dan mengikuti ibadah kita. Dan yang kami tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu di rumah di dalam satu minggu ini. Tuhan memberkati di dalam perkembangan dan pertumbuhannya bagi anak-anak sekolah minggu kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan memberkati di dalam pendidikannya. Baik, kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali mengikuti ibadah kami di dalam minggu ini, di mana pada minggu ini kami juga merayakan Paskah bersama-sama umat Kristen di seluruh dunia Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dengan adanya Paskah Bapa, maka kami menjadi pemenang dan menjadi berhak untuk menjadi pewaris kerajaan surga-Mu. Kami akan memulai ibadah kami Bapa, berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari ibadah awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu kami yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkati mereka Bapa, berikan pertumbuhan perkembangan yang baik, berkati mereka di dalam pendidikannya. Jadikan Bapa semua anak-anak sekolah minggu kami ini menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik, menjadi anak-anak terang, sehingga mereka nantinya Bapa dapat memiliki masa depan yang dapat digunakan untuk kemuliaan mereka. Inilah Bapa permohonan kami di pagi hari ini. Berkati kami semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak BKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bekri. Kok happy kali kayaknya Inang? Iya dong, ini kan Paskah. Wah, apa itu Inang arti Paskah kira-kira Nang? Arti Paskah itu Yesus telah bangkit dan kita menang. Yeay, anak sekolah minggu kita menang. Baik, kita akan mulai ibadah kita bernyanyi Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya Tuhan, keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadah sekolah minggu ini, kami memohon keadilan dan perlindungan kepadamu. Sebab iblis serta segala musuh terus mengancam, selalu bermaksud jahat hendak menaklukkan kami. Penuhilah persekutuan ibadah sekolah minggu ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu mempercayai bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh pembenaran dan hak kami dipulihkan selaku anak bagimu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Ku Buka Alkitab. Marilah kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, dengan tangan pengasihan-Mu ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami semua. Bapa di surga, di hari yang baik ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, terutama kepada anak-anak kami sekolah minggu, agar senantiasa anak-anak kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan dengan segala penyertaan-Mu pada kami pada satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, pada hari ini nats khotbah kita dibacakan oleh anak kami Jedidia Boru Purba dari kelas remaja. Nats khotbahnya adalah dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kami persilahkan kepada anak kami. Dan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?
Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya ke dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Oke, terima kasih kepada anak kami Jedidia Burpurba yang telah membacakan untuk kita semua nats khotbah kita pada hari ini. Anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah, khotbah kita pada hari ini adalah bertema Yesus telah bangkit dan kita pun menang. Kita sudah tidak asing lagi dengan suasana Paskah. Selalu kita orang Kristen, anak-anak kami sekolah minggu, dengan mendengar Paskah, apa yang tergerak dalam hati dan pikiran kita. Anak-anak kami, jikalau kita mendengar kata Paskah, maka akan terpikir dalam pikiran kita semua di saat Tuhan kita Yesus menderita dan penyiksaan dan kematian di kayu salib sampai dikuburkan dengan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak sekolah minggu tentu sudah tidak asing lagi dengan nyanyian anak-anak sekolah minggu, yaitu Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus. Ada nyanyian seperti itu, Maria Magdalena, itu menandakan di saat Yesus telah mati di kayu salib, sehingga Yesus dikuburkan. Pada keesokan harinya, sesuai dengan adat tradisi Yahudi, maka mereka akan membawa rempah-rempah yang akan diselamatkan, yang akan diminyaki kepada tubuh Tuhan Yesus. Anak-anak kami semua, apa yang terjadi di saat Maria dan teman-temannya sampai di kubur Yesus, yaitu batu penutup sudah terguling dan Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Tetapi malaikat berdiri 2 orang dengan baju yang berkilau-kilau menyatakan kepada Maria dan kawan-kawan, apa yang kalian cari? Apa yang kalian cari? Mereka heran. Maria Magdala dan teman-temannya heran karena melihat Yesus tidak ada lagi di kuburnya. Dan malaikat Tuhan Yesus berkata kepada Maria bahwasanya Yesus yang dikuburkan, yang meninggal, yang mati di kayu salib sudah bangkit. Sesuai dengan yang diberitakan oleh Yesus sewaktu di tanah Galilea, yaitu Yesus dengan penderitaannya akan diserahkan kepada orang berdosa. Setelah itu akan mati di kayu salib dan akan bangkit juga pada hari yang ketiga. Anak-anak Tuhan semua, tentu kita bertanya-tanya, apakah arti sebenarnya dari kebangkitan itu? Kebangkitan adalah merupakan hal yang penting karena membuktikan Tuhan Yesus telah menyelesaikan dan menggenapi seluruh tuntutan
hukum Taurat dengan sempurna, dan dia berkuasa mengalahkan maut. Dia berkuasa mengalahkan maut dan dia hidup, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan hari esok. Itulah arti daripada kebangkitan. Tuhan Yesus kita sudah bangkit dan kita pun sudah menang. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan diperlihatkan oleh 2 orang malaikat yang berpakaian berkilau-kilau, yang sudah menunjukkan kepada Maria dan teman-temannya bahwasanya Tuhan Yesus telah bangkit. Anak-anak kami semua, anak-anak kami sekolah minggu GKPS Maranatha yang berkebaktian di rumah. Tentu kita pengen tahu pelajaran apakah yang kita dapat daripada kisah kebangkitan Yesus ini. Ada beberapa poin yang diberikan kepada kita daripada kisah kebangkitan Yesus ini. Yang pertama, ada berkat yang lebih bagi yang bersedia mengasihi Tuhan seperti para wanita-wanita itu tadi. Ada berkat yang lebih. Dalam arti berkat yang lebih ini adalah bahwasanya selaku kita orang percaya, maka kita selalu mencari Yesus dengan cepat. Anak-anak kami semua, bagaimana cara kita untuk mencari Yesus dengan cepat? Dengan mengikuti ibadah minggu pada hari ini, di hari Paskah ini, kita sudah termasuk mencari Yesus dengan tepat. Kalau dengan orang-orang tua kita, dengan mengikuti pertonggoan, dengan mengikuti kebaktian minggu, kita sudah mencari Yesus dengan tepat. Carilah kerajaan Allah. Pelajaran yang kedua, anak-anak kami sekolah minggu, yang dapat kita petik daripada kisah kebangkitan Yesus adalah bahwasanya kebangkitan Yesus memberikan perubahan bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan Yesus akan memberikan perubahan. Perubahan hanya didapatkan oleh orang-orang yang percaya. Kita mau tahu anak-anak kami semua, perubahan apa itu? Adalah kesedihan menjadi sukacita. Dengan matinya Yesus di kayu salib, dengan bangkitnya Yesus pada hari yang ketiga adalah merupakan suatu sukacita. Yang berikutnya, kebingungan menjadi kepastian dan keberanian untuk bersaksi. Tentu anak-anak kami semua, kita dapat bersaksi dengan kebangkitan Yesus ini, maka kita juga akan menang. Kita juga akan menang. Yang kemudian hidup tidak dikuasai oleh kematian. Artinya bahwasanya dengan kematian Yesus itu telah terbukti adanya kebangkitan. Anak kami semua, bagaimanakah menyatakan kemenangan itu di hati anak-anak kami semua? Anak-anak kami sekolah minggu GKPS Maranatha. Bagaimana kita menyatakan supaya kita telah menang? Kita mencari kerajaan Allah. Kita mencari Yesus terlebih dahulu. Kita telah mendapat kemenangan. Tentu dengan mendapat kemenangan itu, kita harus dengan hati yang tulus. Anak-anak kami semua, ada beberapa hal yang ditulis oleh Injil Lukas yang dapat kita tarik beberapa kesimpulan dalam kebangkitan Yesus, yaitu
tetaplah pertama kita mencari Tuhan. Bagaimana Maria dan teman-temannya mencari Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus dengan rempah-rempah, sekalipun mereka tidak mendapatkannya lagi dikubur. Yang kedua, tidak ada kemuliaan di dalam kefanaan. Artinya, kita orang-orang percaya telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Oleh karena itu, Tuhan ingin setiap muridnya tidak terjebak oleh rayuan iblis. Yang tiga, orang degil sulit menerima kebenaran. Anak-anak kami semua, begitu Maria dengan teman-temannya pulang setelah melihat tidak ada lagi jenazah Yesus, mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus dan orang-orang yang lain bahwasanya Yesus tidak ada lagi dikubur. Anak-anak kami semua, bagaimana respon dari murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang lain? Respon mereka ada yang tidak percaya. Ada dengan tidak percaya bahwasanya Yesus tidak ada lagi dikubur dan sudah bangkit. Nah, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus dan murid-murid perempuan lainnya memberitahukan kepada rasul-rasul tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak percaya. Bagi mereka perkataan itu hanyalah omong kosong. Ini membuktikan betapa degilnya hati mereka. Padahal sebelumnya Yesus pernah memberitahukan kepada mereka bahwasanya Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentu dengan poin yang ketiga ini tadi, orang sebagian tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Begitu juga anak-anak kami dengan firman yang diberikan kepada anak-anak kami semua. Marilah untuk tetap percaya dan melaksanakannya. Sebagai anak-anak Tuhan, maka segala firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak kami semua agar dimengerti dan dilaksanakan dengan yang baik. Anak-anak kami semua, kita telah menang di hari Paskah ini, di hari kebangkitan ini. Marilah anak-anak kami semua, kita rayakan kemenangan ini, kemenangan dengan mendapatkan firman Tuhan, kemenangan dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Dengan kesedihan berubah menjadi sukacita, dengan kebimbangan berubah menjadi suatu semangat yang besar. Anak-anak kami semua, nats khotbah ini adalah nats khotbah yang sangat spesial untuk kita orang-orang Kristen. Bagaimana kita dapat mengimani suatu Paskah, suatu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, agar senantiasa kebangkitan itu dapat kita imani dengan hati dan kepercayaan kita semua, anak-anak kami yang di rumah. Di penghujung khotbah, kami memberikan satu ilustrasi kepada anak-anak kami, bagaimana seorang orang tua tetap menyayangi anaknya, bagaimana Tuhan Yesus juga menyayangi kita semua. Pada zaman dahulu kala, di
Jepang ada seorang anak dengan peraturan yang di Jepang pada saat itu, yang sudah orang tua yang sudah berusia di atas 75 tahun harus dibuang ke suatu hutan belantara. Itu merupakan satu regulasi, satu undang-undang yang dilaksanakan di negara Jepang. Ada seorang pemuda yang memiliki orang tua perempuan yang sudah lansia di atas 75 tahun. Dia menggendong ibunya ke hutan dan meninggalkan ibunya di hutan. Setelah itu dia kembali ke rumahnya di kota. Di perjalanan, setelah dia menggendong ibunya dengan medan jalan yang sangat curam tentunya, dengan tergopoh-gopoh si anak ini menggendong sang ibu. Setelah sampai di suatu tempat di hutan belantara, maka si anak ini menurunkan dari gendongannya ibunya. Setelah itu dia mau kembali ke kota untuk kembali ke rumahnya. Ada satu pertanyaan yang mengganjal hatinya pada saat itu, si anak ini. Dia tidak tahu jalan pulang. Setelah diletakkannya ibunya, dia mau pulang, dia tidak tahu jalan pulang. Sehingga dia tidak bisa pulang, dan dalam hatinya terucap, bagaimana saya mau pulang karena jalan saya tidak tahu. Sang ibunya mengatakan kepada anaknya, anakku, pulanglah ke kota, ke rumahmu. Jalannya sewaktu tadi kemari engkau menggendong saya sudah petik satu daun. Setiap ada satu daun, itulah arah jalan pulang sampai ke rumahmu. Mendengar seperti itu, maka si anak ini merasa sedih dan menangis. Begitulah cinta seorang orang tua, seorang ibu kepada anaknya. Dengan demikian dia tidak jadi meninggalkan ibunya di hutan belantara dan membawanya kembali ke rumahnya, yaitu ke kota. Anak-anak kami semua, di hari Paskah ini, marilah kita rayakan kemenangan dengan mencintai segenap juga orang tua kita. Kita mencari kerajaan Tuhan. Kita juga mematuhi orang tua kita. Dengan demikian, anak-anak kami semua, Sekolah Minggu GKPS Maranatha, kami sangat bangga, kami sangat bersukacita dengan Paskah ini, dengan kemenangan ini. Marilah kita juga bangkit di dalam hati kita semua, kita merayakan kemenangan, kita tetap mempercayai dan melaksanakan firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak kami semua. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan di hari yang berbahagia, di hari Paskah ini. Semoga firman dapat kita terima dengan baik. Semoga juga firman Tuhan dapat juga kita laksanakan dengan baik. Terpujilah Tuhan dalam semua anugerah dan kasih setia-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hati, Engkau telah memberikan pikiran kami semua Bapa dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kebangkitan Yesus ya Bapa, kami juga sudah menang. Dengan kemenangan ini ya Bapa, kami tingkatkan rasa iman percaya kami kepadamu. Dengan kemenangan ini ya Bapa, segala rayuan iblis akan menjauh dari sisi kami semua. Dengan kemenangan ini ya Tuhan, berakar dan berbuahlah
firman-Mu di dalam hati kami semua, terutama di hati anak-anak kami sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dengan segala kasih anugerah setiamu kepada anak-anak kami semua, sehingga ya Bapa, mereka dapat mendengarkan, mereka juga dapat melaksanakan Tuhan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19, agar selalu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami semua yang di rumah, anak-anak kami yang tercinta, anak sekolah minggu GKPS Maranatha, sekarang marilah kita saksikan melodrama yang dipersembahkan oleh guru-guru sekolah minggu dengan judul Kebangkitan Yesus, sesuai dengan khotbah yang telah kita dengarkan tadi. Selamat menyaksikan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa ya yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah cawan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Yesus sudah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Selamat Hari Paskah ya untuk kita. Nah, kita akan bernyanyi, Bila Roh Allah ada, di dalamku ku kan menari, seperti Daud menari. Baiklah, anak-anak sekolah minggu, kita telah selesai memuji Tuhan, kita juga sudah bernyanyi, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita untuk kelas besar dan kelas remaja untuk minggu ini tanggal 4 April 2021, yaitu Lukas 24 ayat 6a. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi untuk anak kelas kecil, temanya di minggu ini yaitu Yesus telah bangkit, kita pun menang. Temanya Yesus telah bangkit, kita pun menang. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu untuk mengirimkannya ke grup WA orang tua GKPS Maranatha. Terima kasih. Shalom. Ayat apa kita ini mengenalkan Yesus. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita nyatakan kemenangan kita. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Kita bernyanyi, ku menang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu lagi. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga firman-Mu agar bisa menjadi teladan bagi kami semua. Kami juga mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, agar biarlah Engkau yang memberkati mereka dan menyertai mereka. Juga untuk teman-teman kami yang sedang melaksanakan ujian, berkati juga mereka Tuhan agar bisa mengerjakan soal ujian dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih juga Tuhan untuk kakak guru sekolah minggu kami yang ada di GKPS Maranatha. Berikanlah mereka kesehatan dan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka semua. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami.
sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online kita. Terima kasih ya, adik-adik semua telah mengikuti ibadahnya dengan baik dan tertib. Terima kasih juga buat orang tua kami yang tetap setia, mendampingi, membimbing, dan mengarahkan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online. Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalannya di grup orang tua sekolah minggu GKPS Maranatha. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang perlombaan perayaan Paskah yang dibawakan oleh Inang Helga Boru Purba. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah selesai ibadah kebaktian sekolah minggu. Dan sekarang Inang mau menyampaikan, ini kan hari Paskah ya kan? Nah, kita ada perlombaan Paskah. Perlombaannya itu tetap online. Jadi dari rumah aja dikirim ke guru sekolah minggu. Nanti detailnya akan ada kita umumkan di grup WA orang tua, di mana perlombaannya yaitu yang pertama untuk kelas balita, perlombaannya adalah membuat mozaik. Ada yang tahu mozaik enggak? Inang rasa sudah sering ya, dari sekolah juga sudah sering mengerjakan mozaik waktu TK. Itu misalnya membuat gambar dari gambar telur, terus dikasih benih atau beras, boleh berupa beras atau kacang-kacangan atau apapun itu yang ada di rumah. Jadi kalau bisa tidak usah beli, manfaatkan yang ada di rumah. Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas besar, membuat keranjang Paskah. Ini artinya keranjang Paskah nggak mesti harus keranjang ya. Dia boleh berupa karton atau boleh berupa piring yang isinya di dalam keranjang itu berisikan seperti parsel. Misalnya parselnya bukan parsel buah atau makanan atau apa. Parselnya itu boleh telur yang dihias atau salib atau kartu ucapan. Dan semua itu bahan-bahannya kami harapkan yang ada di rumah atau barang bekas. Untuk kelas remaja perlombaannya stand up firman Tuhan. Bukan stand up komedi ya. Ini stand up firman Tuhan, durasinya 3-5 menit maksimal. Dengan tema kebangkitan Kristus membebaskan kita dari kematian. Oke anak remaja, nanti untuk detailnya boleh ditanya di grup WA orang tua. Dan semua kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, semua nanti akan kita umumkan di grup WA orang tua. Untuk pertandingan ini dimulai dari hari ini dan paling lambat hari Kamis tanggal 8 bulan 4 2021. Ingat, terakhir pengumpulan gambar atau videonya hari Kamis
tanggal 8 bulan 4 2021 jam 8 malam. Di luar dari itu tidak kita terima lagi. Nanti akan kita kasih tahu siapa-siapa aja yang akan menjadi jurinya di grup WA orang tua. Dan untuk pemenangnya diumumkan pada tanggal 11 April 2021. Oke, semua pasti menang. Jadi kami menunggu semua kreativitas anak sekolah minggu. Terima kasih, selamat Paskah.